لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayol hadirun, para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas Komplek Pelabuhan yang dirahmati oleh Allah SWT semuanya. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, kita sudah memasuki hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram ya. 5 Muharram ya. 5 atau 6? 5 ya. 5 Muharram 1443 atau tanggal 12 Agustus ya, 13 Agustus 2021. Pada malam Sabtu ini insyaallah ta'ala kita akan memulai mengkaji dari suatu kitab, judulnya Arba'una Haditsan fil Atfal Wasyabab. Judul buku ini Arba'una Haditsan. Arba'un artinya 40. Haditsan hadis, 40 hadis fil atfali wasyabab, yang berkaitan dengan anak-anak dan para pemuda. Jadi 40 hadis yang disebutkan di buku ini. Lengkapnya ada 40 ya. Namun yang di fotokopi ini cuma baru 5 kalau tidak salah. Menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan ada hubungan dengan anak-anak kecil dan para remaja, para pemuda dari kalangan kaum muslimin. Buku ini ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i. Kita masuk pada halaman ke-6. Bab yang pertama, Babul hirsi 'alal atfali wasyabab. Bab Al-hirsi 'alal atfali wasyabab. Bab semangat untuk mendidik, ngurusi anak-anak dan para pemuda. Bab al-hirsu, bab semangat di dalam mendidik anak-anak dan para remaja, anak muda. Syabab itu anak muda atau pemuda. Atfal itu anak-anak. Atfal ini marhalah tufulah. Marhalah tufulah itu disebut anak-anak. Mereka itu dari kecil, dari bayi ya, dari bayi sampai umur 10 tahunan. Intinya sampai umur dia belum balik, masih anak-anak. Nah, seperti itu yang baju hijau ini, hijau orange, ini masih disebut dengan atfal, masih anak-anak. Syabab itu umurnya dari dia balik sampai umur 35 atau umur 40 tahun. Itu disebut dengan syabab. Umur 35 atau 40. Jadi dari dia balik itu rata-rata umur 14-15.
sampai umur 35 tahun atau 40 tahun masih disebut, bahasa Arabnya disebut dengan syabab. Masih kuat, jiwa muda. Memang kebanyakan umur syabab ini tadi masih ada jiwa muda. Kalau sudah di atas 40, itu jiwa mudanya sudah mulai hilang. Sudah nampak jiwa orang yang sudah tua. Ego sudah mulai menurun. Nah, di sini disebutkan dalam bab ini anjuran, dorongan, motivasi untuk memperhatikan anak-anak kecil dan para pemuda. Kemudian disebutkan di buku ini hadis bentuk perhatian Nabi SAW terhadap anak muda. Sehingga yang namanya Islam memperhatikan anak-anak kecil, memperhatikan anak-anak muda. Keberhasilan suatu masyarakat, kesuksesan suatu wilayah apabila dia perhatian pada generasi muda. Dikarenakan generasi muda lah akan yang nanti ke depannya membawa bendera ilmu, membawa bendera dakwah, memimpin suatu masyarakat. Apabila anak-anaknya, atfal, wasyabab, disia-siakan, tidak diperhatikan, tidak dibina, tidak dididik, maka akan hilang masyarakat yang baik. Dicontohkan di sini dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, beliau menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Akhadha artinya mengambil. Akhadha mengambil. Rasulullah SAW mengambil, memegang biyadi, tanganku. Tergambar itu bagaimana Rasul memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Dipegang sama Mu'adz bin Jabal, sama Rasul tangannya Mu'adz bin Jabal. Faqal, lalu Rasul mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai engkau. Fakultu, lalu aku jawab, aku katakan kepada Rasul, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh bapakku dan ibuku tebusannya untukmu ya Rasulullah. Ini ungkapan ini digunakan oleh orang Arab sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang. Orang Arab kalau dia menghormati seseorang, mengagungkan seseorang dan menunjukkan dia cinta pada seseorang tadi, ya, dia akan mengatakan bi abi anta wa ummi ya fulan. Maknanya bapakku dan ibuku tebusannya, saking dia mencintai orang itu. Kalau kita gimana misalnya, saking senang sama seseorang, kalau istri saking senang terhadap suami itu gimana ungkapannya pada Mas Aziz? Ya kan? Jiwa dan ragaku adalah untukmu, misalkan contoh itu ya. Nah, kalau orang Arab dulu tidak seperti itu. Dia saking senang sama seseorang, menghormati orang ini tadi, dia mengatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bapakku dan ibuku adalah tebusannya untuk dirimu. Bukan maksudnya bapaknya, ibunya dikasihkan sama Rasul, bukan. Itu ungkapan menunjukkan betul-betul dia menghormati, mencintai orang ini. Di sini kan Rasul mengatakan kepada Mu'adz, ya Rasul, ya Mu'adz, inni uhibbuka, aku cinta padamu. Dibalas sama Mu'adz, bahasa kitanya, saya juga sama seperti itu ya Rasulullah, ya, juga mencintai engkau. Wa ana uhibbuka, dan aku mencintaimu ya Rasulullah.
Ya kata Mu'adz, bapakku dan ibuku tebusannya ya Rasulullah, sesungguhnya aku juga mencintaimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz. Rasul ingin memberikan wasiat kepada Mu'adz. La tada'anna, janganlah engkau tinggalkan. La tada'anna artinya janganlah engkau tinggalkan. Antahul, untuk engkau berucap, berkata, fi duburi kulli salatin, pada dubur setiap sholat. Maknanya pada penghujung sholat. Dubur itu maknanya ujung. Pada dubur sholat, pada penghujung sholat. Ya Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan, jangan engkau sia-siakan untuk engkau berdoa pada setiap ujung sholatmu. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, berzikir kepada engkau, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bantulah aku di dalam memperbagus ibadahmu kepadamu, ibadahku kepadamu. Rawahu Abu Daud wa sahhahu asy-Syaikhan Al-Albani wal Wadi. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi. Jelas hadis ini? Banyak di antara kita yang hafal doa ini. Ya, banyak ya. Kita baca keterangan di bawah. At-ta'liq, at-ta'liq artinya keterangan, penjelasan, itu bahasanya. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Jama'ah artinya mengumpulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini bainal hanani bil fi'li biqabdil yad. Rasul mengumpulkan dalam hadis ini antara kasih sayang dengan perbuatan. Bil bainal hanan, al-hanan itu kasih sayang. Rasul mengumpulkan dalam hadis ini antara tindakan kasih sayang dengan perbuatan biqabdil yad, dengan cara megang tangan. Wa bainal hanan bil qawli, dan Rasul mengumpulkan antara tindakan kasih sayang dengan ucapan. Bilafdil mahabbah, dengan lafaz mahabbah. Ya benar. Di sini Rasul ketemu Mu'adz, Rasul pegang tangannya Mu'adz. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang. Cobalah kalau kita punya anak kecil, ya, kita pegang tangannya dia, perasaan anak kita tadi gimana? Lagi jalan Mas Aziz, ya. Anak itu kalau dipegang tangannya, dibimbing uji kita ya, dia punya rasa, kita rasa tersendiri. Bapak saya perhatian, dipegang. Kita punya anak remaja misalkan ya, anak remaja 15 tahun, 17 tahun, dipegang. Seorang remaja umur 20 tahun tiba-tiba dipegang sama bapaknya. Bapaknya umur 50 tahun misalkan, dipegang sama, dia akan merasakan bahwasanya disayangi sama bapak. Ini Rasulullah SAW menampakkan kasih sayang terhadap anak kecil, seorang pemuda Mu'adz bin Jabal, dengan cara Rasul megang tangannya dia, menunjukkan diperhatikan kan. Kita saja kalau sama kawan, tiba-tiba ini laki-laki ya, sama kawan, atau misalkan sama bos, gimana Mas Aziz? Tiba-tiba sama bos lagi jalan, ya, bos tiba-tiba megang tangan kita, itu perasaan kita saja udah luar biasa. Bos megang, Pak Ji yang megang tangan, gini pula sama dia. Wah, ini
Sudah ada nilai plus ini tadi. Tanda-tanda ini mau di apa namanya? Dapat bonus tadi misalkan. Itu tadi. Itu gambaran. Rasulullah SAW menampakkan kasih sayang kepada seorang anak, seorang pemuda, anak kecil dengan cara dipegang tangannya. Sudah dipegang tangan, di anak kecil ini merasakan kasih sayang. Tidak cukup Rasul dengan tindakan, namun Rasul praktekkan dengan lisannya. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta, aku sayang sama kamu. Kita punya anak dipegang. Nah, abi, papa, ayah misalkan sayang sama kamu. Itu sang anak mikir. Ya, seorang istri saja kalau dipegang, sambil dipegang, dipeluk, dibilang sayang, itu sudah nunggunya luar biasa. Beda dengan dia bilang dari jauh, Dik, aku sayang sama adik. Tapi istrinya di dapur, suaminya di belakang, itu beda. Ya, kata istrinya di jauh. Tapi kalau sambil dipegang, di sini Rasulullah SAW penting. Beliau ingin memberikan nasihat. Supaya nasihat ini mengena, maka Rasul harus menggabungkan dua tindakan kasih sayang. Yang pertama Rasul pegang tangan. Yang kedua Rasul menyatakan inilah uhibbu. Aku cinta, aku sayang sama kamu wahai Mu'ad. Bayangkan, orang kalau udah dipegang tangan, kemudian sudah dinyatakan sayang, langsung dia luluh hati. Ketika itu nasihat masuk. Ya benar. Coba anak-anak yang dididik di sekolah nanti, kalaupun gurunya keluar marah, tidak didengar sama. Coba kalau dielus, ya jangan jangan suka gendang di kelas, tidak boleh. Jangan bikin gaduh. Sambil dielus, bapak sayang sama kamu. Nasihat itu didengar, pasti dia bilang, iya Pak, iya. Akan merasa dia diperhatikan. Di sini Mu'ad bin Jabal merasa diperhatikan oleh Rasul. Ketika Rasul menyatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu, wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku cinta pada engkau. Apa dampaknya tadi? Ya. Dampaknya Mu'ad membalas. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Sungguh bapakku dan ibuku tebusannya ya Rasulullah. Aku juga cinta dan sayang kepada engkau. Sudah kelok kan? Rasul sayang sama Mu'ad, Mu'ad sayang sama Rasul. Sudah ada ikatan batin, ikatan emosional. Nasihat masuk ke anak kecil. Makanya kalau mau anak ini tadi nasihatnya masuk, disayang. Ya, pegang anak ini tadi, ya, dekati, peluk-elus. Nah, nanti kalau ikut bapak ke masjid, jangan lari-lari, malu bapak nak. Ya. Setiap sholat tarawih rami di belakang masjid kita, Masjid Al-Ikhlas tuh sudah jamaahnya sepi, bikin gaduh anak-anak lagi, bapak malu nanti dilihat sama Pak JM. Nggak ada anak kecil di sini. Yang rame tadi bapak lihat adalah suara kamu. Dia kalau didekati baik-baik seperti dia mikir masuk. Tapi kalau bilang, nah jangan mikir rame terus, malu bapak, paling didengar dia, ya dengar dia, nanti besok diulangi lagi karena tidak membekas. Di sini Rasul ketika nampakkan kasih sayang sama Mu'ad bin Jabal, Mu'ad membalas kasih sayang, di situ cocok untuk disampaikan nasihat. Tsumma asdalahu nasihatan. Kemudian barulah Rasul menyampaikan kepada Mu'ad, memberikan suatu nasihat thayyibah, nasihat yang baik, yang bagus. Baqiyat, nasihat yang baik, yang bagus, baqiyat fi nafsi Mu'ad hatta al-maut, yang senantiasa nempel di jiwanya Mu'ad sampai mati. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Mu'ad mendengar doa ini tadi, tidak pernah ditinggalkan oleh Mu'ad sama sekali sampai beliau wafat. Setiap beliau sholat selalu beliau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nempel. Sekali dinasihat sama Rasul, langsung diamalkan sampai Mu'ad sampai meninggal dunia. Dampak pengaruh dari nasihat ini tadi.
Di sini nasihatnya Rasul menyatakan, usika ya Mu'adz, aku nasihatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'an, jangan engkau tinggalkan, antaqul fi duburi kulli salat, jangan engkau tinggalkan untuk berdoa, berucap pada setiap penghujung salat. Nah, penghujung salat ini tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Di mana sih membaca doa ini tadi? Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Di mana membacanya? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang menyatakan doa ini dibaca sebelum salam setelah tasyahud. Karena kata mereka, yang namanya dubur, sebagaimana istilahnya duburul hayawan, duburnya hewan, itu bagian dari hewan tadi kan? Masih bagian dari hewan. Berarti ketika disebutkan dubur sholat, berarti bagian dari sholat. Bagian dari sholat itu adalah di ujung sholat sebelum salam, setelah tasyahud, membaca doa ini. Pendapat yang pertama ini tadi yang menyebutkan di ujung sholat sebelum salam, setelah tasyahud, sebelum salam baca doa ini, itulah pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zahir keterangan al-Imam Zahir dari bab al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i, juga Syekh Ibnu Taimin, dan juga Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi dalam syarah Sunan Nasa'i Dakhiratul Uqbah. Dan banyak para ulama yang menyebutkan bahwasannya doa ini dibaca sebelum salam. Terus bahkan Mu'adz bin Jabal tadi yang kita sebutkan, setiap sholat beliau senantiasa menjaga dengan doa ini, tidak pernah ditinggalkan sama dia. Apa doanya di sini disebutkan? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrika, untuk bisa mengingat engkau, berzikir kepada engkau, wa syukrika, bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadahku terhadapmu. Kita ini ya ikhwan, para jamaah sekalian, kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan kajian malam hari ini. Setiap aktivitas ibadah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daya upaya kita. La bihaulina wala biquwwatina wala bisyaja'atina. Dulu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau berdakwah di Yaman yang masyarakat kampung itu adalah pemahaman Syiah. Pemahaman Syiah pula. Sehingga tersebar di kampung tersebut dakwah masyarakat mengenal sunnah, mengenal Islam yang benar, mengenal hadis yang dulu berkelut dengan pemikiran Syiah. Kampung kolot, listrik pun tidak ada. Namun kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ketika ditanyakan bagaimana tersebarnya dakwah di Yaman, tersebarnya ilmu, di utara dikuasai Syiah, di Hadramaut, di Tarim dikuasai Sufi, di Aden ketika itu dikuasai komunis. Luar biasa. Kemudian bisa tersebar dakwah sunnah ke penjuru negeri Yaman. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana bisa tersebarnya dakwah ini tadi? Beliau mengatakan, tersebarnya dakwah ini tadi la bihaulina wala biquwwatina wala biilmina wala bisyaja'atina wala bifasahatina walakin bisyai'in aradallahu ta'ala. Tersebarnya ini tadi bukan dengan daya upaya kita, bukan dengan kekuatan kita, kepandaian kita, ilmunya kita, kefasihan kita, keberanian kita. Namun tersebar dakwah ini adalah atas kehendak yang Allah SWT. Itulah realisasi dari ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya melainkan milik Allah SWT. Kalau bukan pertolongan Allah SWT, tidak mungkin kita bisa ibadah, bisa sholat. Para sahabat ketika mereka lagi menggali kerja bakti, membuat khandak ketika itu, mereka mengatakan, la ma sallaina wa la tasaddaqna wa la tadaina.
Kalau bukan pertolongan Allah, niscaya kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa sedekah, tidak bisa dapat hidayah. Semuanya pertolongan Allah SWT. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata Allah SWT, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kalian niscaya akan termasuk orang yang merugi. Sehingga dari sini sangat butuh bagi kita untuk banyak-banyak berdoa supaya dibantu oleh Allah SWT untuk menjalankan ketaatan. Makanya ketika dalam Al-Quranul Karim, ketika sholat, kita dianjurkan minimal sehari semalam minimal membaca 17 kali Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kenapa digandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah SWT melainkan dengan pertolongan dari Allah SWT. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang betul-betul memperhatikan, merealisasikan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, maka akan hilang penyakit ujub dari dia. Apa yang mau dibanggakan? Bangga hafal Al-Quran 30 juz, sombong misalkan. Apa yang mau disombongkan? Kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin dia bisa. Bisa berangkat haji setiap tahun misalkan, ya, bisa tiap tahun berangkat haji. Apa yang mau dibanggakan? Ya, kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin dia bisa mengerjakan suatu ibadah. Dari sini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, butuh bagi kita untuk memperbanyak doa ini tadi, supaya kita dibantu oleh Allah SWT untuk ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingat Engkau. Orang kalau tidak dibantu oleh Allah SWT, zikir, mengucapkan istighfar, kalau bukan bantuan dari Allah tidak terucap. Ya benar. Seorang wanita, ya, istighfar itu gampang. Ketika dia salah, kalau bukan bantuan dari Allah, tidak terucap ucapan astagfirullah. Ya benar. Contoh yang lain, ketika mendapatkan nikmat, dianjurkan kita memuji Allah SWT, ya kan? Alhamdulillah. Ketika makan, kan ada zikir makan, minimal baca Bismillah ya. Setelah makan baca Alhamdulillah. Kalau ini kan gampang. Ada gorengan, mau makan gorengan 1 biji, baca Bismillah. Namun kalau bukan pertolongan Allah, tidak akan ingat. Ya benar? Tidak ingat. Laju masuk pempek, sudah selesai, sudah habis Bismillah, selesai. Tidak ingat lagi Alhamdulillah, kenyang. Ya benar. Ramadan, tidak usah jauh-jauh. Ramadan ada doa yang dihasankan oleh sebagian para ulama. Doa apa? Zahabat dhama'u wa batalatil huruf wa sabatal ajru insyaallah. Berapa banyak dari kalangan kita, ya, zikir doa ini kan, ya, pas lagi puasa ingat, ya kan, paling Bismillah ya ingat. Itu pun kalau ingat. Nah haus-hausnya tadi dengar suara beduk, suara azan, langsung enggak habis. Selesai makan tak ingat lagi. Jangan kalau alhamdulillah tak ingat. Menunjukkan apa? Perkara sepilih butuh bantuan dari Allah SWT untuk membantu kita bisa berzikir. Belum lagi zikir pagi dan petang, zikir masuk rumah, zikir masuk masjid. Ditempel di masjid ada tulisan Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Lu sudah bisa tempel. Dibaca baik dalam hati, disinggung, ya kan? Tapi tidak diucapkan di lisan. Menunjukkan betul-betul sampai zikir yang sepele seperti itu, yang menurut kita biasa, gampang, hafal, tapi kalau bukan pertolongan Allah, tidak mungkin dia bisa mengucapkan. Itu terbukti. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga rasa syukur. Di antara bentuk rasa syukur tadi, misalkan contoh, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tadi.
Rasul menyatakan innallaha la yarda 'anil abdi ayyakula al-akalata fayahmadu 'alaiha aw yashrab syurbata fayahmadu 'alaiha. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba yang makan suatu makanan kemudian dia memuji Allah, atau dia minum suatu minuman kemudian dia memuji Allah. Setelah makan, setelah minum ada zikir. Gimana zikirnya? Siapa? Apa saja nama anaknya? Gimana zikir setelah makan? Kalau sebelum makan baca bismillah. Kalau sudah makan? Ya. Ya, anak-anak ini biasanya sudah hafal. Tapi kalau secara praktek juga susah. Ya, sudah makan dah, selesai. Ya benar. Padahal ringan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalaupun tidak yang seperti itu, minimal alhamdulillah ya kan? Alhamdulillah. Tapi jarang, kecuali pas sendawa, pas sendawa kadang alhamdulillah. Itu contoh bentuk bersyukur pun kita harus butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadati, dan di dalam memperbagus ibadah ini juga butuh pertolongan. Ada orang kadang menjalankan suatu ibadah, dia terlalu pede, dia menganggap ibadah dia ini sudah betul. Namun orang yang merasa kurang ilmunya akan berusaha untuk beribadah kepada Allah SWT dengan cara yang lebih baik, sehingga menuntut bagi dia untuk belajar. Kemudian keterangan di bawah, fal jafaf yulidul baghdha wal inad. Fal jafaf, sikap kaku, kasar, kaku, jafaf bahasa Arabnya. Yulidul baghdha wal inad, melahirkan kebencian dan pembangkangan. Itu juga ya, para jamaah ya. Anak-anak biasanya suka membangkang, melawan orang tua itu karena orang tuanya terlalu kasar. Hanya dia membangkang. Kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu jangan terlalu lembek. Lembek itu sampai anak pun tidak takut. Abinya yang dia tuh, apa namanya, di istilahnya itu anak pun tidak ada rasa takut. Jangan pula sampai seperti itu. Jangan pula anak terlalu ketakutan. Dia makan sama bapaknya pun tidak mau dia, saking takutnya, yang memunculkan kebencian, penentangan dari anak tersebut. Wal hanan, sedangkan kasih sayang, yulidul mahabbata wal inqiyad. Kasih sayang itu bisa melahirkan kecintaan dan ketundukan. Orang kalau disayang anaknya tadi, yang masih kecil tadi, akan timbul rasa kecintaan sama dia, tunduk dan patuh dia sama orang tua. Kullama kanal abna'u asghara sinnan, kullama kanal abna'u asghara sinnan, kana mailuhum ilal hanan akbar. Tatkala anak-anak itu umurnya semakin kecil, maka kecondongan dia kepada kasih sayang itu lebih besar. Semakin kecil umur anak, maka kecondongan dia untuk disayang itu makin besar. Iya. Makanya anak kecil itu memang butuh layak untuk disayang. Disayang, dijunjung, dijimah. Nanti akan semakin besar. Ketika semakin besar dia tidak rasa pengen disayang pun tidak terlalu. Bapak mau nyayang tak. Saya bisa hidup sendiri. Tapi kalau anak-anak, misalkan anak-anak seperti ini, di mana dia nangis, butuh disayang, sedih dia. Namun kalau sudah besar, bapaknya marah,
musir, pergi dia. Saya bisa cari duit sendiri, ngojek bisa katanya. Tapi kalau anak-anak dia butuh disayang. Makanya semakin kecil umur anak-anak, maka keinginan dia, kecondongan dia terhadap kasih sayang itu sangat besar. Wa hadza yadkhulu fi makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini masuk pada makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana. Rasul menyatakan, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di kalangan kami. Rasul mengatakan, laisa minna, bukanlah golongan kami man lam yarham saghirana, orang yang tidak mau menyayangi anak-anak kecil di kalangan kami. Difahami? Jadi anak-anak yang seperti ini memang layak butuh untuk disayangi. Kata penulis buku ini, walihada bada'tu bihadzal hadits, oleh sebab itu aku mulai dengan hadis ini, liya'lam al-atfal wasyabab, agar anak-anak dan para pemuda tahu annana nuhibbu lahumul khaira wan naf'a, bahwasanya kami menginginkan kebaikan pada mereka dan kemanfaatan. Wa ma katabtu hadzal mu'allafa illa hubban wa hirsan 'alaihim, dan tidaklah aku menulis buku karya tulis ini melainkan dikarenakan rasa cinta dan semangat untuk mendidik mereka. Itulah kondisi. Ya. Faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, ya, faedah tambahan hadis ini. Dalam hadis ini ada anjuran bolehnya mengungkapkan rasa cinta kepada orang yang kita cintai. Ya, boleh. Siapapun yang kita cintai, baik kawan kantor kita atau istri kita, anak kita, diperbolehkan. Dan bahkan perkara tersebut disyariatkan dalam Islam, sebagaimana Rasul mengungkapkan rasa cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Sehingga bagi orang tua, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan kepada anaknya, bapak sayang sama kamu, bapak cinta sama kamu. Difahami? Sudah masuk isya belum? Hah? 3 menit lagi? Ya. Ini orang tua untuk memperhatikan digait hati sang anak tadi dengan bentuk kecintaan. Kemudian juga dalam hadis ini juga ada anjuran untuk memperhatikan anak-anak kecil, memberikan nasihat kepada anak kecil. Sebagaimana Rasul ini kan perhatian sama anak muda, anak kecil. Sehingga anak-anak kecil tadi bukan dibiarkan. Ketika dia salah, itu dibimbing. Ini nasihat untuk kita semua sebagai orang tua. Tak kala mendapati anak-anak ramai di masjid, anak-anak kita, ya namanya anak-anak, wajar. Kalau yang ramai lari-lari tadi bapak-bapak, itu yang tidak wajar. Kalau anak-anak itu wajar. Namun kewajaran tadi dibimbing, jangan dibiarkan. Sebagian orang tua kadang dijumpai di masjid yang besar, kadang kita kaget, ini masjid besar, masyarakat ini kelas-kelasnya orang-orang yang intelektual, berpendidikan semua, tapi anak tidak ditegur, dibiarkan. Ketika tidak ditegur, tidak dibiarkan, di sini berarti kita tidak mendidik anak-anak. Ditegur, suruh duduk, ya. Kalau perlu dimarah, jangan dibanting. Nah, orang kalaupun anak kita juga tidak diperbolehkan menggolimi anak-anak. Itu akan membekas. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah kemuliaannya Mu'adz. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang dicintai oleh Rasul. Dan kewajiban kita juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Yang dicintai oleh Rasul adalah Mu'adz. Rasul mengatakan, sesungguhnya Mu'adz, aku mencintai engkau. Nah, Mu'adz bin Jabal ini, beliau ini setahun sebelum Rasul wafat, beliau diutus berdakwah
ke negeri Yaman. Rasul berpesan kepada Mu'adz yang sampai membuat Mu'adz bin Jabal nangis. Kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, la'allaka la'alli la'alqaka ba'da la'allaka mararta bi qabri. Kata Rasulullah SAW, barangkali Mu'adz, engkau nanti cuma melewati kuburan. Wala'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Barangkali tahun ini aku tidak akan ketemu engkau lagi. Ketika itu Mu'adz nangis sejadi-jadi. Karena Mu'adz ketika itu diutus di Yaman untuk dakwah. Beliau disuruh berangkat ke negeri Yaman, pas dapat kabar Rasul meninggal dunia. Dan beliau pulang ke kota Madinah tidak berjumpa dengan Rasul. Makanya ketika Rasul mengutus Mu'adz, Rasul sudah mewanti-wanti bahwasannya Rasul akan berangkat, bahwasanya bisa jadi nanti tahun depan atau tidak akan berjumpa dengan Mu'adz. Kita bayangkan mau pergi kerja, tahu-tahu ini bapak lagi sah, dia ngomong, nah mau mandu nak ya bapak khawatir nak kamu pulang nanti bapak dan tidak ada nyawanya lagi, bapak lagi sakit, itu mungkin tidak bisa nahan dada, langsung perasaan luluh. Begitulah kondisi sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Sampai Isya aja Mas ya. Ya, sampai selesai.